Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Bapak. Hari ini kita akan belajar tentang sistem koloid ya. Nah, apa itu sistem koloid akan kita bahas panjang lebar pada pertemuan kali ini ya. Nah, sebelum kita mempelajari apa itu koloid ya, kita mengenal ada 3 jenis sistem dispersi di sini ya. Jadi ada 3 jenis sistem dispersi, yaitu larutan, koloid, dan suspensi. Nah, kalau larutan itu sendiri ya memiliki ukuran atau diameter itu kurang dari 10 pangkat min 9 meter. Sedangkan kalau koloid itu antara 10 pangkat min 9 meter sampai 10 pangkat min 7 meter. Nah, kalau suspensi ya itu lebih dari 10 pangkat min 7 meter. Jadi yang paling besar adalah suspensi, yang pertengahan adalah koloid, dan yang paling kecil ukurannya adalah larutan. Nah, kemudian kalau larutan itu satu fasa itu artinya sudah menyatu secara total ya, sehingga tidak bisa dibedakan lagi mana zat pelarut, mana zat terlarut. Tapi kalau koloid ini masih bisa dibedakan ya, dua fasa, tetapi tidak terlalu nampak ya, tidak terlalu nampak perbedaannya antara zat yang terdispersi, pendispensi, dan zat yang terdispersi. Ini masih sudah tercampur, cuman ya masih bisa lah dibedakan, tapi secara mikroskopis ya. Kalau suspensi dua fasa juga artinya bisa dibedakan secara jelas antara zat yang terlarut dan zat yang terlarut ya. Jadi kalau larutan itu disebut juga sebagai homogen ya, campuran homogen. Jadi antara zat pelarut dan terlarut itu tersebar secara merata sehingga tidak bisa dibedakan lagi, namanya homogen. Kalau ini koloid ya, pertengahan ini ya, ini termasuk heterogen, jadi masih bisa dibedakan walaupun dengan cara mikroskopik. Kalau ini suspensi sangat jelas perbedaan antara zat pelarut dan terlarutnya. Kemudian sifat yang ketiga, kalau larutan itu biasanya jernih ya, jernih. Kemudian kalau koloid itu tidak jernih. Kemudian karena ukurannya ini ukuran menengah ya, kecil, tapi ini ukuran menengah di antara 3 jenis ini. Makanya tidak jernih dia karena partikelnya agak besar. Sama suspensi lagi, kalau suspensi pasti tidak jernih ya. Kemudian kalau larutan sifatnya stabil. Nah, stabil ini artinya apa? Walaupun dibiarkan lama dia akan terus seperti itu ya, tidak akan berubah, tidak akan terjadi endapan atau penggumpalan. Tapi kalau koloid ya, kalau ini relatif stabil ya, atau tidak mengendap meskipun dibiarkan lama. Cuma sebenarnya bisa juga diendapkan ya, bisa diendapkan. Cuman dia relatif stabil, jadi susah lah untuk diendapkan ya, susah. Kemudian kalau suspensi atau campuran heterogen ini dia tidak stabil, artinya kalau kita biarkan lama aja dia sudah terjadi endapan ya, sudah terpisah antara zat yang pelarut dan terlarutnya gitu ya. Kemudian sifat berikutnya dari larutan adalah tidak bisa disaring ya, karena sudah nyatu ya, tidak bisa disaring. Kemudian kalau koloid itu tidak bisa disaring juga kecuali dengan penyaring khusus ya, penyaring khusus yang ini yang sangat kecil. Nah, tapi kalau secara umum tidak bisa disaring. Tapi kalau suspensi itu bisa disaring mudah. Memisahkan misalnya air pasir. Nah, kita misahkan pasir dengan airnya sangat mudah. Ini suspensi, contoh suspensi seperti ini. Atau disebut juga sebagai larutan heterogen ya. Nah, kemudian yang terakhir ada ini contohnya masing-masing. Kalau larutan, contoh larutan garam, larutan gula, larutan urea, contohnya seperti ya, banyak larutan-larutan lain. Ini yang tercampur merata dan tidak ada endapan di situ. Kemudian kalau koloid itu contohnya susu, ya kayak susu. Nah, itu partikel air dengan susu itu sulit dibedakan mana air mana susu, tapi sebenarnya masih bisa secara mikroskopis ya. Kemudian cat, kemudian asap. Asap ini campuran antara apa? Gas dengan zat padat ya, sebenarnya dengan debu. Tapi kita sulit membedakan mana gasnya, mana zat padatnya di sini. Nah, kemudian kalau suspensi contohnya ini air kopi ya, air dengan kopi ini kalau kita biarkan lama maka kopinya akan di bawah dan airnya di atas ya, ini terjadi endapan. Air pasir dan lain sebagainya, ini contoh dari suspensi. Nah, yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini ya, yaitu tentang koloid ya, sistem koloid. Nah, yang kita pelajari sekarang yang pertama dari koloid ini adalah jenis-jenis koloid itu sendiri. Nah, jadi di dalam koloid itu tersusun atas ya, atas dua fase kan, dua fase. Dua fase ini pertama terdispersi dan pendispersi ya, pendispersi. Nah, gitu. Ya, yang dimaksud dua fase itu ini ya. Nah, sama kalau ini misalnya
suspensi pun sama 2 fase juga, misalnya zat terlarut dan larutannya itu ya 2 fase. Tapi ini masih bisa dibedakan. Kalau satu fase itu satu kesatuan sudah sulit dibedakan nih kalau larutan sejati ini ya. Nah kemudian nih, jadi 2 fase, zat terdispersi dan zat pendispersi, atau fase terdispersi dengan fase pendispersinya ini macam-macam. Nah ini kita jenis-jenis koloidnya namanya beda-beda tergantung zat yang terdispersi apa, fase pendispersinya apa. Kalau zat terdispersinya padatan ya, berupa zat padat, kemudian fase terdispersinya juga padat, maka akan menghasilkan namanya disebut sebagai sol padat ya. Sol padat, sol itu solid ya, dari kata solid ke padat ya. Nah, sol ini dari zat padat, padat juga ini, jadi sol padat. Kalau fase yang terdispersi padat dan pendispersinya juga padat, padat ketemu padat namanya sol padat. Kemudian yang terdispersi zat padat, fase yang pendispersinya zat cair, berarti apa? Namanya sol cair, namanya sol cair ya, seperti itu. Kemudian kalau fase terdispersinya padat, kemudian fase pendispersinya gas, itu namanya aerosol padat. Nah, aerosol padat. Nah, ini karena gas, itu kalau ada gas ciri-cirinya aerosol ya. Nih, kalau ada gas ciri-cirinya ada aerosol. Kalau padat, awalnya padat ini ciri-cirinya ada sol ini ya. Kalau padat ketemu padat berarti sol padat, padat ketemu cair sol cair. Tapi kalau padat ketemu gas bukan sol gas gitu, bukan ya, tapi gasnya didahulukan, aerosol padat. Jadi seperti itu ya, aerosol padat. Kemudian kalau fase terdispersinya zat cair, kemudian yang pendispersinya zat padat ya, zat cair padat nih. Kalau cair itu depannya ada kata emulsi, karena sebelah sini padat berarti emulsi padat ya. Kalau cair ketemu cair itu namanya emulsi aja, cukup nama emulsi ya. Kemudian kalau terdispersinya cair, pendispersinya gas, itu namanya, ingat kalau gas tuh kalau ketemu gas tetap didahulukan aerosol, aerosol cair ya. Nih, jadi ciri-ciri yang ada gas di sini, saya kasih tanda ini gas ya di sininya. Nah, maka di depannya aerosol ya, depannya aerosol. Nah, tapi kalau awalnya cair itu emulsi depannya, kalau awalnya gas itu sol ya gitu. Terus kemudian kalau yang terdispersinya gas, terus pendispersinya padat ya, itu namanya buih padat ya. Kalau gas depan berarti namanya buih padat. Jadi seperti kalau gas dengan cair ini namanya buih saja ya, buih saja, ini namanya buih. Nah, kalau gas dengan gas tidak ada ya, tidak ada seperti itu. Nah, dia bukan termasuk koloid ya kalau gas dengan gas. Jadi seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari. Jadi nanti kalian kalau diberikan soal bagaimana cara menentukan nama dari koloid itu, kalian harus tahu apakah itu termasuk sol padat, sol cair, aerosol padat, emulsi, aerosol cair, buih padat atau buih. Nah, sekarang kita pelajari sifat-sifatnya. Sifat-sifat dari koloid ya. Sifat-sifat dari koloid itu yang telah Bapak tuliskan itu ada 7. Yang pertama adalah koloid itu terjadi gerak Brown dalam koloid atau gerak partikel secara acak. Jadi kalau kita lihat koloid ya, misalnya di sini ada koloid, itu partikel-partikelnya akan selalu bergerak terus secara acak. Gerakannya bukan searah ya, ada yang kemana-mana aja nih. Nah, jadi yang mengamati pertama kali adalah Brown ya, Brown ini ya, nama ilmuwan nih. Nah, cuman dia belum bisa menjelaskan bagaimana partikel-partikel ini bisa bergerak secara acak. Nah, kemudian oleh ilmuwan berikutnya dipelajari bahwa pergerakan partikel secara acak ini ya, secara acak terus-menerus seperti ini, itu adalah karena tumbukan antar partikel. Jadi partikel yang satu dengan yang lain itu saling bertabrakan, saling bertumbukan sehingga dia terus bergerak sehingga tidak bisa mengendap ya, tidak bisa mengendap karena partikel satu dengan yang lain saling bertumbukan. Ya, ibaratnya misalnya bola yang terbuat dari yang elastis tumbuk mantul sana mantul sini terus, tapi ya, nah tidak kehilangan energi di sini. Jadi terus bergerak secara acak. Nah, ini yang kenapa koloid itu sulit ditembus cahaya di sini, salah satunya adalah karena terjadi gerak Brown ya, gerak Brown. Kemudian yang kedua adalah terjadinya efek Tyndall. Tadi ini gerak Brown, yang kedua efek Tyndall. Efek Tyndall adalah penghamburan cahaya. Penghamburan cahaya itu misalnya ini ada koloid ya. Ini koloid. Kalau kita beri sinar ke sini, yaitu akan dihamburkan, ya, akan dihamburkan. Nah, cahayanya itu bisa dihamburkan kemana-mana, ya. Nah, gitu ya, bisa dihamburkan. Jadi
ini tidak jelas ini arah cahayanya ya. Arah cahayanya kalau kita beri sinar di sini ya, sumber cahaya misalnya seperti ini, senter. Nah, dia akan menyebabkan penghamburan cahaya. Ya, ini disebut efek tindal karena menemukan tindal ya. Kemudian bisa terjadi adsorpsi ya, adsorpsi atau penyerapan. Nah, jadi yang dimaksud penyerapan di sini adalah molekul pada permukaan koloid. Jadi kalau ada molekul lain ya, molekul lain yang berbeda muatan, misalnya koloidnya ini bermuatan positif. Nah, ini bermuatan positif misalnya ya. Kalau saya gambarkan koloidnya ini atau cairan ya, koloid ini bermuatan positif, maka kalau ada elektron ya yang melewati dia, ya melewati cairan koloid ini, misalnya cairan koloid misalnya ini bermuatan positif, maka ketika ada muatan negatif yang melewati sini akan menempel ya, akan menempel di mana? Di permukaan koloid tersebut. Nah, jadi kalau ini muatan positif, maka yang negatif akan melekat di permukaan koloid ini. Ini namanya adsorpsi, tapi dia tidak sampai masuk ke dalam sini ya, tidak masuk karena sehingga dia akan membuat lapisan muatan di sini. Kalau positif berarti dia akan membuat lapisan negatif di sini. Tapi sebaliknya kalau di koloidnya bermuatan negatif, dia akan membuat lapisan positif di permukaan koloid tersebut. Nah, itu namanya adsorpsi ya. Kemudian yang keempat ya, koloid itu bisa terjadi elektroforensis atau pergerakan partikel koloid karena pengaruh medan listrik. Nah, kita tahu bahwa koloid tadi bisa bermuatan, Bapak jelaskan ya. Koloid tadi bisa bermuatan listrik ya, baik positif maupun negatif. Ini koloid Bapak ya. Ini koloid. Nah, misalnya kita anggap muatan positif seperti di sini. Semuanya bermuatan positif. Nah, ketika ada medan listrik di sini, medan listrik ya. Kita tahu bahwa medan listrik itu mempengaruhi muatan-muatan listrik ya. Medan listrik itu bisa mempengaruhi muatan yang ada sekitarnya. Misalnya ada muatan negatif di sini ya. Maka ini akan mendekat ya, sistem koloidnya akan berkumpul ke sini ya, seperti itu. Karena apa? Positif akan mendekati ke negatif. Tapi kalau di sini ada muatan positif, dia akan menjauh, ada terjadi pergerakan ke arah sini. Karena positif ketemu positif, dia akan saling tolak menolak. Jadi seperti itu ya. Tergantung medan listrik di situ. Medan listrik di situ dipengaruhi oleh muatan apa yang terbesarnya, Mbak? Bisa muatan positif maupun muatan negatif. Jadi sistem koloidnya ini bisa mendekat maupun menjauh. Jadi seperti itu ya. Kemudian yang kelima ya, sistem koloid ini bisa didialisis atau dimurnikan. Koloid ini bisa dimurnikan dari partikel-partikel pengotor. Jadi koloid juga bisa tercampur oleh partikel pengotor ya. Nah, makanya contohnya contohnya dialisis ini, proses pemurnian koloid ini contohnya pada alat cuci darah ya. Alat yang digunakan untuk mencuci darah dari apa? Dari racun-racun atau zat-zat pengotor yang ada di dalam koloid tersebut ya. Jadi disimpulkan bahwa darah itu termasuk dari koloid. Nah, seperti itu. Nah, nama alatnya apa? Contoh kalau alat cuci darah namanya hemodializer. Dializer ya. Nah, gitu ya. Jadi alat untuk memurnikan darah ya dari kotoran-kotoran pengganggu. Nah, karena darah termasuk dari koloid. Kemudian bisa juga terjadi koagulasi. Nah, apa sih koagulasi? Yaitu pengendapan atau penggumpalan koloid karena panas atau tambahan larutan elektrolit. Nah, contohnya apa? Koloid itu putih telur ya. Itu termasuk koloid. Nah, termasuk koloid. Ketika dipanaskan dia akan terjadi koagulasi atau penggumpalan. Makanya kalau telur ya, putih telur kita goreng atau kita panaskan, kita jemur, bisa terjadi penggumpalan. Nah, seperti itu ya. Atau misalnya kita tambahkan larutan elektrolit. Nah, kita tambahkan larutan elektrolit ini contohnya misalnya kayak tawas ya. Berarti tawas itu kan memiliki muatan sendiri ya, muatan baik positif maupun negatif. Jadi nanti kalau koloid yang ada di dalam air tersebut misalnya bermuatan yang beda ya, atau berlawanan dari zat atau tawas yang kita berikan, dia akan mengumpul ya, Jadi koloidnya akan berkumpul di situ sehingga terjadi endapan-endapan atau kumpulan-kumpulan penggumpalan-penggumpalan. Jadi seperti itu ya. Prosesnya terjadi pada misalnya penjernihan air menggunakan tawas seperti itu. Nah, kemudian yang ketujuh adalah berarti koloid sifatnya diantaranya adalah adanya koloid pelindung. Koloid pelindung itu
yaitu koloid yang dapat melindungi koloid lain dari proses koagulasi, dari proses penggumpalan atau pengkristalan. Contohnya dalam proses pembuatan es krim ya, pembuatan es krim. Nah, ketika es krim itu supaya dia tidak mengkristal semuanya ya. Jadi kalau kita lihat tekstur dari es krim itu, dia tidak menjadi es. Beda dengan misalnya air kalau didinginkan misalnya, itu akan menjadi keras semua, menjadi es batu ya, namanya es batu. Tapi kalau koloid di dalam es krim itu tidak keras. Kenapa? Karena dicampur dengan zat lain atau koloid lain yang berfungsi melindungi koloid lain tersebut dari proses penggumpalan ya. Contoh yang bisa digunakan seperti itu adalah dengan menambahkan gelatin ya. Gelatin yang digunakan untuk apa? Melindungi koloid lain dari proses penggumpalan ya, seperti itu. Nah, itu ya. Jadi sifat-sifat yang ada pada koloid ini ada 7 yang sudah Bapak bahas di sini. Kalian bisa mencari referensi lain ya. Siapa tahu ini ilmu kimia itu selalu berkembang ya, selalu berkembang. Mungkin ada sifat-sifat lain yang telah dipelajari oleh ilmuwan-ilmuwan pada abad ini. Nah, kemudian ada beberapa latihan yang bisa kalian kerjakan apabila belajar materi koloid ini. Misalnya diantaranya adalah bagaimana cara menentukan sebuah koloid itu, memberi nama sebuah koloid. Misalnya di sini, kalau asap ini namanya apa di sini ya? Asap. Ya, asap ini apakah termasuk sol padat, sol cair, aerosol padat, emulsi padat, emulsi, atau aerosol cair, atau buih padat dan buih ya? Yang mana yang benar ini kalau asap? Nah, kita lihat dulu susunan dari asap itu ya. Kalau asap itu tersusun atas apa? Zat padat ya. Zat padat ditambah gas. Nah, zat padat ditambah gas ya. Nah, berarti bisa dikatakan sebagai apa zat padat tambah gas? Berarti nih lihat, zat padat dengan gas. Nah, berarti aerosol padat. Jadi kalau asap itu tergolong sebagai aerosol padat ya, jadi seperti itu. Nah, terus misalnya ini mentega. Kalau mentega apa? Nah, mentega itu berarti tersusun atas apa kalau mentega? Nah, kalau mentega itu berarti zat cair ya, zat cair ditambah dengan apa? Zat padat ya, zat padat ya. Jadi apa kalau zat cair dengan zat padat? Kita lihat di sini, zat cair dan padat namanya emulsi padat. Berarti nama mentega itu namanya termasuk koloid emulsi padat ya, emulsi padat. Nah, sekarang nih kalau kabut, nah apa bedanya asap dengan kabut? Nah, ternyata beda ya. Kalau kabut ya, itu adalah zat yang terkandung di dalamnya itu apa? Zat cair ya, zat cair. Zat cair dibawa oleh gas atau bercampur dengan gas. Nah, berarti nama koloidnya udah beda ya. Kalau tadi asap itu aerosol padat, kalau zat cair ditambah gas menjadi kabut ini berarti kita lihat di sini. Nah, zat cair tambah gas namanya aerosol cair. Jadi seperti itu ya. Nah, jadi itu yang harus kalian pahami. Kalian bisa menentukan nama-nama dari koloid, terus kalian bisa memahami sifat-sifat dari koloid itu sendiri ya. Saya rasa cukup sekian materi dari Bapak, mudah-mudahan bermanfaat. Sebagai bukti aktivitas kalian telah menyimak materi ini, silahkan ketik nama dan kelas di kolom komentar. Untuk absensi tetap di grup WA. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.